Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Marilah senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat, rahmat, inayah, ma'unah, hidayah dan taufik yang Allah limpahkan kepada kita semua. Wabil khusus Allah masih memberikan kita nikmat usia, nikmat kehidupan, nikmat kesempatan beramal dalam kondisi sehat, aman, tentram, tenang hingga awal tahun baru 1447 Hijriah ini. Maka ma'asyiral muslimin, kita berharap, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita sepanjang tahun 1446 Hijriah Allah terima semuanya. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala seiring dengan fasilitas hidup, beragam fasilitas yang Allah berikan kepada kita ini, Allah paringi kulolan panjenengan sedaya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufik, keistiqomahan sampai kelak kita semua berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat sekalian rahimakumullah. Sungguh kualitas amal ibadah kita itu ditentukan pada penghujung hidup kita. Nilai ibadah kita, nilai amal kita selama 60, 70 tahun, 80 tahun mungkin kita hidup di dunia ini, itu nilainya apakah 10, 9, 8 atau naudzubillah nilainya malah 5, 4 dan seterusnya. Itu ditentukan dari sebagus apa, seperti apa tingkat keislaman kita saat nyawa sampai kerongkongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini di hadis Bukhari, kata Rasulullah, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya nilai amal seseorang itu ditentukan oleh seberapa bagus penghujung hidupnya. Rasulullah menyampaikan ini, Pak, di sebuah peperangan. Saat itu ada seorang prajurit dari kalangan kaum muslimin, gagah berani, hebat luar biasa, membunuh sekian banyak musuh. Tiba-tiba Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat sambil lalu menunjuk prajurit yang hebat ini, kata Rasulullah, jika kalian ingin tahu penduduk neraka, perhatikan laki-laki itu. Jika kalian ingin tahu penduduk neraka, perhatikan laki-laki itu. Orang yang ditunjuk oleh Rasulullah adalah tadi prajurit dari kalangan kaum muslimin, berperang hebat, membunuh sekian banyak musuh, gagah berani. Tapi kata Rasulullah, dia adalah salah satu dari penduduk neraka. Ada sebagian sahabat yang penasaran, kenapa dia kok ditunjuk sebagai penduduk neraka oleh Rasulullah. Diikutilah laki-laki pemberani ini oleh sahabat itu. Hingga kemudian ma'asyiral muslimin, setelah prajurit gagah berani ini mampu membunuh sekian banyak musuh, tiba-tiba dia terluka, Pak. Entah terkena pedang, entah terkena tombak. Ada bagian tubuhnya yang terluka. Begitu terluka, dia minggir dari medan peperangan. Dia menahan sakit, mengerang menahan sakit. Tidak kuat dia menahan sakit karena lukanya itu. Ditarik pedangnya dari sarung pedangnya sendiri, dan kemudian pedang itu dihunuskan ke dalam dadanya sendiri. Prajurit hebat,
prajurit gagah berani dari kalangan kaum muslimin berjihad fisabilillah, tapi ternyata meninggalnya akhir hidupnya tidak sebagai syahid, tapi justru mati dengan bunuh diri. Maka Rasulullah SAW menyampaikan di lanjutan hadis ini, sungguh kalian akan menemukan, kata Rasulullah, ada orang yang amalannya itu kita lihat kesehariannya seakan-akan orang ini layak betul jadi penghuni surga. Tapi menjelang akhir hayatnya Allah takdirkan dia beramal dengan amal penduduk neraka dan akhirnya dia mati sebagai ahli neraka. Juga kalian akan saksikan ada orang yang amalannya seolah-olah nggak ada yang bagus sama sekali, bejat, akhlaknya jahat, kriminal dan seterusnya. Seolah-olah kita melihat orang ini barangkali dia layak menjadi penduduk neraka. Tapi kata Rasulullah, menjelang akhir hayatnya dia mengerjakan amalan penduduk surga dan dia mati dengan amalan penduduk surga itu sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa innamal a'mal bil khawatim. Rasulullah menutup hadis ini dengan sekali lagi kata Rasulullah, sungguh kualitas amal seseorang itu ditentukan seberapa bagus penghujung hidupnya. Peristiwa yang berkebalikan dengan kisah tadi, ma'asyiral muslimin, diriwayatkan dalam hadis juga. Abu Hurairah bertanya kepada para sahabat, kata Abu Hurairah, maukah kalian aku tunjukkan orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah sujud, jidatnya tidak pernah menyentuh tanah, tapi masuk surga? Ada orang laki-laki, kata Abu Hurairah, yang gak pernah sholat, gak pernah sujud, gak pernah menyentuh tanah jidatnya, tapi masuk surga. Siapakah itu? Dialah Usairim. Namanya Amr bin Sabit, biasa dikenal dengan Usairim. Kemudian diceritakan dalam riwayat ini, Usairim itu Pak, awalnya seorang penduduk asli Madinah. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat datang ke Madinah. Sebagian besar penduduk Madinah menyambut antusias Rasulullah dan sebagian besar pula masuk Islam. Tapi tidak semua. Ada juga yang enggan masuk Islam. Ada juga yang masih membenci Islam. Di antaranya adalah Usairim ini. Tahun pertama Hijriah dia tidak mau masuk Islam. Tahun kedua Hijriah dia juga masih benci sama Islam. Tahun ketiga Hijriah, saat itu terjadi peristiwa perang Uhud, tiba-tiba Usairim ini keluar dari rumahnya. Dia mencari sanak saudaranya, dia mencari teman ngopinya, dia mencari tetangganya. Kok sepi? Kemana saja orang-orang ini? Dia tanya, mana si fulan? Gak ada. Mana si fulan? Gak ada. Kata tetangga-tetangganya sebelah rumahnya yang melihat, kata ibu-ibu di sebelah rumahnya, temanmu, saudaramu, sanak saudaramu, tetanggamu sedang berjihad bersama Rasulullah di medan Uhud. Sebagian besar saudaranya dan tetangganya sudah masuk Islam, tapi orang ini belum juga masuk Islam. Begitu mendengar tetangga-tetangganya, sahabatnya, saudaranya pada berangkat berjihad di medan Uhud, tiba-tiba saat itu hadirin, hidayah masuk ke dalam hatinya. Saat itu pula dia tergerak untuk masuk Islam. Dia lafalkan kalimat syahadat. Dan setelah dia lafalkan kalimat syahadat, itu bukan waktunya berpuasa, itu bukan waktunya bayar zakat, itu bukan waktunya sholat Idul Fitri, itu waktunya berperang. Sehingga setelah bersyahadat, Usairim ini langsung menyusul sahabat-sahabatnya, menyusul keluarganya, menyusul sanak saudaranya, menyusul Rasulullah ke medan jihad, medan Uhud. Singkat cerita hadirin rahimakumullah, setelah terjadinya peperangan Uhud, ya, pada akhirnya para sahabat melakukan sweeping. Siapa yang terluka, siapa yang syahid di medan Uhud itu. Mereka terkejut ketika mereka menemukan salah satu yang sekarat, salah satu yang luka berat saat di medan Uhud itu adalah Usairim. Mereka bertanya kepada Usairim, Usairim, mau apa kamu kok kesini sampai luka berat seperti ini? Apakah kamu kesini untuk membela saudaramu, membela sukumu, membela kabilahmu? Karena para sahabat saat itu tidak tahu. Mereka tahunya Usairim belum masuk Islam. Tapi apa kata Usairim? Usairim mengatakan, sungguh aku sudah masuk Islam dan aku berangkat ke sini berjuang untuk membela Allah dan Rasul-Nya. Tidak lama kemudian setelah itu beliau meninggal. Ketika beliau meninggal, berita ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, innahu min ahlil jannah.
sesungguhnya Usairim itu adalah penduduk surga. Belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah baca Quran. Begitu masuk Islam, momentumnya bersamaan dengan perang. Dia berperang dan mati saat itu juga. Mati dengan amalan penduduk surga. Akhirnya dia menjadi penduduk surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Maka di momentum pergantian tahun seperti ini, saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua, sungguh ayat Al-Quran yang dibaca di setiap hari Jumat itu begitu jelas mengatakan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hati-hatilah betul, jagalah terus ibadah kalian, jagalah terus amal kalian, jagalah terus keislaman kalian, dan janganlah sampai kalian mati kecuali dalam kondisi seorang muslim yang baik. Maka apa yang perlu kita lakukan? Setidaknya ada dua hal, pesan buat diri saya pribadi dan kita semua. Yang pertama, hadirin, mari Pak, begitu Allah berikan kita usia tambahan, berikan kita kesempatan hidup hingga tahun ini, maka mari terus tingkatkan diri. Mari terus tingkatkan diri. Barangkali di antara kita ada yang punya latar belakang yang baik, latar belakang yang soleh, tidak pernah meninggalkan sholat sama sekali, sering baca Quran, sampai sekarang amal ibadahnya bagus terus. Hadirin rahimakumullah, hati-hati, jangan sampai ujub Pak, jangan sampai ujub, jangan sampai muncul kesombongan bahwa kita yang paling berhak masuk surga. Hati-hati betul. Kita sudah pernah membaca kisahnya, Bapak bisa browsing lebih lanjut, baca lagi hadisnya tentang kisah Barsiso. Puluhan tahun membuat setan putus asa menggoda dia. Puluhan tahun kerjanya ibadah terus, setan sampai putus asa menggoda. Tapi hadirin rahimakumullah, Barsiso mengakhiri hidupnya dengan berzina. Wanita yang dizinai kemudian dibunuh. Ketika dia digelandang hendak mendapatkan hukuman mati, setan mengatakan kepada dia, kalau kamu ingin selamat, sujudlah kepadaku. Kata Barsiso, aku tidak bisa bersujud, tanganku diikat, kakiku diikat, bagaimana aku bisa bersujud? Kata setan, cukup kedipkan matamu, tanda kalau engkau bersujud kepadaku. Akhirnya dia kedipkan matanya, dia bersujud kepada setan, dan dia akhiri hidupnya dalam kondisi murtad. Seorang ahli ibadah puluhan tahun membuat setan putus asa untuk menggodanya. Maka jangan pernah merasa ujub, terus jaga amaliyah kita, terus jaga ibadah kita. Sebaliknya hadirin rahimakumullah, bila mana ada di antara kita yang punya masa lalu kurang baik, bila mana di antara kita ada yang misalkan pernah meninggalkan sholat sekian tahun, pernah kemudian melakukan dosa ini, dosa itu, dan seterusnya, hadirin rahimakumullah, begitu ada usia hari ini, begitu ada usia tahun ini, maka bertaubatlah detik ini juga. Bertaubatlah detik ini juga. Mari kita mohon ampunan Allah detik ini juga. Sungguh seberapa besar pun dosa kita, seberapa banyak pun dosa-dosa kita menggunung, sebanyak buih lautan, sebesar gunung sekalipun, ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari itu semua. Detik ini juga mari kita istighfar dan bertaubat kepada Allah. Yang terakhir, yang kedua, hadirin rahimakumullah, mari Pak, ketika Allah memberi kita usia, maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Kata Umar, wahai Ubay, kita ini disuruh takwa. Apa itu makna takwa? Kata Ubay, wahai Umar, apakah kamu pernah berjalan di jalan yang banyak durinya? Ubay tidak menjelaskan takwa secara ilmiah, secara teoritis, tidak. Kata Ubay, Umar, kamu pernah tidak berjalan di jalan yang banyak durinya? Kata Umar, saya sering. Ketika kamu berjalan di jalan yang banyak durinya, apa yang kamu lakukan, Umar? Kata Umar, saya tentu akan berjalan dengan hati-hati. Kata Ubay, itulah makna dari takwa. Takwa itu adalah hati-hati. Jangan sampai kemudian kita habiskan waktu kita scroll HP untuk kemaksiatan kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita coba-coba akhirnya terjebak pada judi online. Jangan sampai kemudian ada kedoliman antara sesama. Hati-hati. Jangan sampai ada unsur haram yang dibawa ke rumah kita. Jangan sampai ada dosa yang belum termaafkan. Hati-hati.
Sehingga hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan pergantian tahun ini kita perbesar muhasabah kita, evaluasi diri kita, terus kita tingkatkan diri, terus kita jaga amal kita, mohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan kita sebelumnya, dan kita lebih hati-hati ke depan. Sehingga sekali lagi mudah-mudahan Allah paringi kita hidayah, Allah paringi kita taufik untuk istiqomah sampai menjemput maut dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, akhirnya marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa bersama, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ampunan Allah, Allah lembutkan hati kita. Mudah-mudahan dengan ampunan Allah, Allah sinari hati kita, sehingga sekali lagi Allah semua menerima seluruh amal ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah catat kita semua min ahlil jannah insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.